Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina nurullah habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Guru-guru mulia yang hadir di sini, ada orang tua kita, guru kita Abdul Rahman Basuro, Abuya Dr. Kiai Haji Ahmad Yati Badrul Zaman, Abuya Kiai Haji Iwan Jawawi, Syekh Komar, ada Pak Kiai Fatoni, guru mulia Habib Abdullah Basuro, Habib Abu Bakar bin Sehat, terus Habib Sotik Asegaf, Habib Faiz Al-Haddad, para habaib, guru-guru dari rombongan Masjid Baitur Rahman, Bedahan, antum semua yang hadir, semoga disayang Allah. Semoga ini kalau saya lihat ya, insyaallah di surga semua. Sekarang toh tadi kata Syekh Komar, kalau menerima orang yang paling kaya, bahagia, qanaah. Ini jamaah sebagian besar ini datang dari sholat asar. Tadi ketika asar itu jamaah nggak dikomandain, udah berdiri rapat. Ya, komat langsung rapat berdiri siap sholat. Semoga diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat lain orang kena bala, musibah, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, sakit, masuk rumah sakit, nggak bisa bergerak, nangis. Ketika saya sakit, mungkin 4 tahun yang lalu, saya di atas, saya dengerin anak kecil tuh, pagi jalan, ya Allah, enak bener, dia lagi ngobrol jalan. Saya dengerin orang tua juga ngobrol jalan, ya Allah. Dia mungkin dia nggak ngerasa nikmatnya dia lagi sehat. Dia nggak merasa dia bisa ngobrol, dia bisa ketawa. Dia mungkin lupa itu nikmat yang luar biasa mahalnya, yang luar biasa berharga. Saat itu saya bergerak 1 senti aja hampir nggak bisa. Saya terlentang di tempat tidur, nggak bisa bergerak. 1 senti mau bergerak hampir tidak bisa. Ini tangan sama tangan kalau kesentuh dikit aja nggak kuat, sakit. Minum obat anti sakit paling tinggi juga nggak mempan. Ya alhamdulillah Allah kasih sembuh lagi. Jamaah biar sehat, jangan sakit. Sehat, meninggalnya pun semoga sehat. Dalam keadaan bahagia mengingat Allah, dalam keadaan bersahaja mengingat Allah, dalam keadaan bertakwa kepada Allah, nggak ruwet di keluarga, ruwet dari luar, ruwet urusan, jangan sampai saat kita meninggal jangan ada keruwetan apapun di Allah. Amin. Dalam keadaan senang, nggak bawa perkara ke kuburan, nggak ninggalin perkara di dunia. Jadi kita nggak bawa perkara, nggak ninggalin perkara, nggak bawa kehinaan, nggak ninggalin kehinaan. Kalau kita meninggal duluan, anak keturunan kita semoga mereka berlomba-lomba menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah fi kulli makan wa fi kulli salat, di setiap tempat, di setiap waktu. Semoga mereka semua lebih baik, jauh lebih baik dari kita semua. Amin. Itu burung pipit, dia biasa bertasbih mengingat Allah. Satu waktu itu burung pipit dia nggak bertasbih, dia nggak mau bertasbih. Lalu disampaikan malaikat kepada Allah, ya Allah, itu burung pipit biasanya dia bertasbih mengingat Engkau, ya Allah. Sekarang dia terlihat sedih, menangis, nggak mau bertasbih. Allah perintahkan itu malaikat, coba tanya apa sebabnya dia nggak mau bertasbih. Nah itu burung pipit menjawab,
menjawab, rumah saya kena angin. Jadi ketika saya tidur ada angin kencang, rumah yang dimaksud rumahnya ya sarangnya burung itu ya ke bawah angin terbang, sehingga saya dalam keadaan sedih, saya nggak berzikir kepada Allah, saya kehujanan kepanasan. Lalu Allah kasih tahu kepada malaikat itu, kenapa Allah timpakan angin? Karena ketika si burung pipit ini tidur, ada seekor ular yang mendekati mau memakan dia. Mendengar berita itu, burung pipit gembira lagi, bertasbih lagi kepada Allah. Saya melihat itu yang jelas potongan-potongannya ada banyak yang menangis ya, nangis. Mereka punya rumah, seketika rumahnya hilang, dan itu kebakaran. Saya baru melihat kebakaran seperti itu, nggak berbekas rumahnya, habis. Beton-betonnya juga nggak terlihat ya, habis. Wallahu a'lam. Nah, mereka nangis. Ketika mereka nangis, mereka galau, jalan ke sana kemari bingung. Nah, itu di dunia mereka bingung mau kemana, gimana nanti kalau dipandang masyarakat. Bagaimana nasib orang-orang yang kafir, yang gak dapat hidayah, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sibuk mencari Tuhan-Tuhan yang mereka menyesal sudah tersesat. Tuhannya mereka siapa? Ya macam-macam, duit dan lain sebagainya. Nah, kita doakan yang ketimpa musibah itu Allah berikan sabar, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah berikan taufik hidayah, sehingga mereka yang di LA, Los Angeles itu nggak meninggal kecuali iman, Islam, dan husnul. Nangis dia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, berikutnya setelah kita mendoakan, kita ambil hikmah. Mereka sekarang merasakan bagaimana menderitanya saudara kita di Gaza, di Palestina, sama Israel laknatullah itu disuruh ngungsi ke sana aman. Sudah ngungsi ke sana, balik lagi ternyata di sana nggak aman, dibom, dibunuh. Alasannya macam-macam, teroris dan lain sebagainya. Yang teroris kan dia. Berapa banyak yang meninggal, orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua. Anak kecil saya masih ingat, dia nangis gini, dia bingung jalan ke sana kemari, sampai begini-gini nangis. Kalau saat itu kita ada, mungkin kita ambil, kita merawat, nggak bisa. Dia nangis. Berapa banyak orang tua juga naik keledai, gerobak ya, gerobak, mereka nggak makan, dan beritanya mereka kelaparan sampai menunggu syahid. Dingin, nggak ada air, nggak ada makanan, ya, nggak ada tenda. Mereka seperti itu menderitanya, tapi mereka akan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Insyaallah mereka semuanya syahid. Dengan kejadian di Los Angeles itu, semoga orang-orang penjahat yang ada di Amerika itu insaf. Mereka kirim senjata ke Israel, dibom. Nah sekarang mereka lihat di depan matanya itu rakyat kasihan, karena nggak rakyat Amerika itu nggak semua juga mendukung pemerintah. Enggak. Di sana juga demo-demo terus-terusan. Tapi pemegang kekuasaannya seperti itu, senang membunuh, kirim senjata. Tapi rakyatnya nggak semua. Ada yang benci sama Islam, tapi nggak semua. Nah, semoga negeri kita aman, rukun, jamaah,
tingkatkan persatuan seperti biasa. Yang diajarkan guru kita hari ini, bawa pulang ke rumah, sampaikan itu kepada istri dan anak-anak, dan dakwah kepada teman-teman, kepada siapa saja yang bisa didakwahin, sehingga jamaah ini semoga diberikan Allah cahaya menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di penjuru bumi dan keturunannya, amin. Sepertinya jamaah nggak panjang-panjang, kayaknya sudah pada ngantuk ya. Ini resikonya kalau makan nasi padang. Betul. Dari ngantuk. Ya. Baik, makan nasi padang terus jadi ngantuk. Ya. Kenapa Pak Kiai? Obat ngantuk tapi tambah ngantuk. Tapi jamaah kan puasa juga. Nanti insya Allah umurnya sampai Saban mesti tetap padang apa enggak? Tetap enggak? Kenapa? Yang Saban mesti mau tetap padang coba angkat tangan. Udah padang enggak, Beb? Yang belakang enggak mau? Ya? Kebuli. Nah, itu dia. Kalau nasi kebuli itu hari ini makan kebuli, besok mesti jalan bangsa 3-4 kilo ya, supaya minyaknya terbakar, supaya nggak kolesterol ya. Jadi lebih baik padang aja ya. Padang kalau nggak ada dagingnya saya sengaja, kalau nggak ada ayamnya saya juga sengaja ya, cari yang aman ya. Paham ya? Dagingnya ragu, ayamnya juga motongnya bener apa enggak, ayam kayak begitu. Jadi lebih baik taruh tempe, telur aja, cari yang aman.